Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Di video ini kami akan membahas singkat tentang Kerajaan Perlak. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Arina, Alexa, Hanifa, Nafisha, Gentur, Ramadan Jati, dan Rafif. Awal mula Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak berawal dari kedatangan rombongan nakoda khalifah dari Mekah yang berdagang dan menyebarkan agama Islam di wilayah Perlak sekitar abad ke-9 Masehi atau 840 Masehi. Rombongan tersebut menikah dengan penduduk lokal dan memiliki keturunan yang kemudian mendirikan Kerajaan Perlak. Raja pertama Kerajaan Perlak adalah Sultan Alaiddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Kerajaan Perlak atau dikenal dengan sebagai Kesultanan Perlak terletak di wilayah Piurlak yang sekarang disebut Aceh Timur atau Sumatera Utara. Ibu kota kerajaan ini adalah Bandar Khalifah yang dulunya bernama Bandar Perlak. Kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia dengan awal berdirinya pada tahun 840 Masehi. Letak strategis Perlak di pesisir timur Aceh membuatnya menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Selanjutnya, ada raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Perlak. Tapi saya hanya akan menjelaskan raja-raja yang berpengaruh dalam Kerajaan Perlak. Kesultanan. Raja-raja Kesultanan Perlak yang terkenal. 1. Sultan Alaiddin Said Maulana Abdul Aziz Shah 840 sampai 864 Masehi. Sultan Alaiddin Said Maulana Abdul Aziz Shah adalah raja pertama yang mendirikan Kerajaan Perlak pada 840 Masehi. Ia adalah putra dari Said Ali Al-Muqtabar, orang Arab beraliran Syiah. Dengan putri Tansir Dewi, Sultan Alaiddin Said Maulana Abdul Aziz Shah mengubah nama ibu kota dari Bandar Perlak menjadi Bandar Khalifah. Yang kedua, Sultan Alaiddin Said Maulana Ali Mughal Hayat Shah 915 sampai 918 Masehi. Pada masa pemerintahannya, aliran Sunni yang mulai masuk ke Perlak ketika dipimpin oleh Sultan Alaiddin Said Maulana Abbas Shah kembali memberontak. Perebutan kekuasaan akhirnya dimenangkan pihak Sunni, sekaligus menandai keruntuhan dinasti Said dan lahirnya dinasti Johan berdaulat. Yang ketiga, Sultan Makdum Alaiddin Abdul Malik Johan berdaulat 1956 sampai 1983 Masehi. Saat Sultan Makdum Alaiddin Abdul Malik Shah Johan berdaulat memegang kekuasaan, terjadi lagi pergolakan selama kurang lebih 4 tahun antara Syiah dan Sunni. Pergolakan ini diakhiri dengan perjanjian Alwi Meuh yang membagi kerajaan menjadi 2 bagian. Perlak Baroh dengan wilayah di pesisir pantai diserahkan kepada dinasti Said Syiah. Perlak Tunong dengan wilayah di pedalaman diserahkan kepada dinasti Johan berdaulat atau Sunni. Pada akhirnya, Islam Syiah tidak berkembang karena Perlak Baroh dihancurkan Sriwijaya. Yang keempat, Sultan Makdum Alaiddin Malik Muhammad Amin II Johan berdaulat 1230 sampai 1267 Masehi. Kerajaan Perlak mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Makdum Alaiddin Malik Muhammad Amin II. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Perlak mengalami kemajuan pesat, terutama dalam bidang pendidikan Islam dan perluasan dakwah. Sultan Makdum Alaiddin Malik Muhammad Amin II kemudian digantikan Sultan Makdum Alaiddin Malik Abdul Aziz, Sultan terakhir Perlak, sebab setelah Sultan Makdum Alaiddin Malik Abdul Aziz wafat, Kerajaan Perlak disatukan dengan Kerajaan Samudra Pasai. Lalu selanjutnya ada aspek sosial Kerajaan Perlak.
Nah, yang pertama ada kehidupan politik Kerajaan Perak. Kerajaan Perak ini menggunakan sistem pemerintahan monarki atau sistem pemerintahan kerajaan melalui keturunan. Rajanya ini cenderung memimpin kepemimpinan sepanjang hayatnya. Namun, sultan di kerajaan ini terbagi menjadi dua dinasti. Yang pertama ada dinasti Aziziyah dan yang kedua ada dinasti Mewah. Nah, dinasti Aziziyah ini adalah dinasti yang pertama, berlangsung selama 4 generasi, mulai dari tahun 840 Masehi sampai tahun 918 Masehi. Sedangkan dinasti Mewah melanjutkannya dari tahun 918 Masehi hingga berakhir di tahun 1292 Masehi. Masa kejayaannya, Perak tumbuh pesat sebagai pelabuhan niaga utama di pantai timur Sumatera. Nah, keunggulan pertamanya ini terletak pada kayu perak yang dihasilkannya, yaitu berupa kayu berkualitas tinggi yang menjadi bahan baku pembuatan kapal. Keberadaan hutan Perak di wilayah ini menjadikan Perak sebagai pemasok kayu kapal bagi pedagang-pedagang di Selat Malaka, seperti pedagang dari Cina, Arab, India, ataupun dari Eropa. Selain kayu, komoditas unggulan lainnya adalah lada. Awalnya lada bukan tanaman asli Perak, melainkan dibawa oleh pedagang Timur Tengah dari Madagaskar dan kemudian berhasil beradaptasi dengan iklim setempat. Dalam waktu singkat, Perak menjadi salah satu penghasil dan pengekspor lada terbesar, bersaing ketat dengan daerah penghasil utama di Aceh. Keberhasilan perdagangan lada ini mengokohkan status Bandar Perak sebagai bandar utama di pantai timur Sumatera Utara. Daya tarik ekonomi Perak menarik pedagang-pedagang dari berbagai belahan dunia, dari Arab, Mesir, Gujarat, dan Persia, untuk singgah dan mendirikan jalur perdagangan. Intensitas interaksi ini bahkan melahirkan pernikahan campuran antara pedagang muslim dan pedagang lokal sehingga memperkaya keragaman budaya dan mempererat relasi dagang. Sebagai tanda kemandirian ekonomi, Kesultanan Perak telah mencetak mata uangnya sendiri. Terdapat dirham yang terbuat dari emas, kupang dari perak, serta uang tembaga atau kuningan untuk transaksi sehari-hari. Sistem moneter ini memudahkan kegiatan perdagangan lokal maupun internasional, dan sekaligus menegaskan kedaulatan Perak dalam mengelola perekonomiannya. Kehidupan sosial di Kerajaan Perak sangat maju sejak awal kehadiran kapal yang dipimpin oleh Nahkoda Khalifah di tahun 800 Masehi dari Gujarat. Beberapa penumpang kapal adalah mubalik yang memang bertujuan untuk menyebarkan dakwah agama Islam. Karena mereka masuk dengan baik, maka para mubalik pun diterima baik oleh masyarakat lokal. Para pedagang juga menikah dengan penduduk setempat, sehingga Kerajaan Perak merupakan kerajaan yang paling kaya, yaitu akan kayu, perkapalan, dan strategis, menarik perdagangan melalui Arab, Persia, dan Gujarat, yang menyebarkan melalui proses perdagangan dan pernikahan. Akulturasi budaya terlihat dalam arsitektur, masjid bercorak lokal Timur Tengah, dan qasidah kitab tawasub, pendidikan Islam atau pesantren, tradisi siram laut. Bahasa Melayu Perak menjadi lingua panca yang kosakata asing, pernikahan campur dan gotong royong, dan memadukan nilai Islam dengan adat lokal, menciptakan identitas unik berbaris maritim dan keislaman. Keruntuhan. Di masa akhir kerajaan Perak, sebenarnya kerajaan ini sangat maju karena perluasan dakwah dan pendidikannya. Namun, karena sultan terakhir yang meninggal, kerajaan pun perlahan-lahan terus mengalami kemunduran. Karena itu, akhirnya pemerintah diambil oleh Samudra Pasai. Selain karena tidak ada pengganti yang tepat, persaingan keluarga, kerajaan menjadikan saudagar kala itu beralih ke Pasai. Yang pertama ada mata uang. Kerajaan Perak memiliki mata uang sendiri yang terdiri dari emas dirham, perak kupang, dan tembaga atau kuningan. Yang kedua ada makam Raja Benoa, terletak di tepi sungai Tremulon dan memiliki batu nisan yang bertuliskan huruf Arab. Yang ketiga ada stempel kerajaan. Stempel kerajaan ini memiliki tulisan Arab yang unik, yaitu Al-Wasik Bilah Kerajaan Negeri Bendahara Sanah 512, yang artinya Kerajaan Perak. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.